Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu mengenai eh, materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya nantinya mengenai analisis kelayakan usaha tani padi di Bojonegoro. Di sini pada kelompok kami mengambil Bojonegoro memiliki Bapak Sukardi yang bertempat pada Desa Besah, Kecamatan Kesiman. Sebelum melanjutkan ke materi, di sini saya akan memperkenalkan dahulu mengenai kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Anggi Putri Deswitanti dengan nomor NIM 018. Kemudian yang kedua yaitu saya sendiri, yaitu Imam Syafi'i dengan nomor NIM 0046. Kemudian yang ketiga yaitu Lulu Fitria Khairul Ulia yang bernomor NIM 061. Kelompok kami akan membahas mengenai analisis usaha tani padi di Kabupaten Bojonegoro. Yang akan kami analisis yaitu petani yang bernama Bapak Sukardi dari Desa Besah, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Beliau memiliki hasil panen padi di mana investasi yang beliau miliki adalah sebesar 9.500.000, terdiri atas alat dan juga mesin dalam membantu proses produksi padi. Kemudian biaya operasional sebesar 3.500.000 yang digunakan sebagai pupuk, bibit, dan biaya tenaga kerja. Kemudian penerimaan Bapak Sukardi yaitu sebesar 7 juta rupiah. Dan pendapatan yang beliau miliki adalah 3.500.000. Dari biaya-biaya tersebut akan dilakukan analisis kelayakan untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha tani. Yang pertama, menghitung NPV. Yang kedua, BC, di mana ada gross BC dan net BC. Yang ketiga adalah IRR, dan yang keempat PBP. Dan yang pertama adalah NPV, di mana NPV merupakan perhitungan seluruh aliran kas dari awal periode hingga akhir periode. Perhitungan ini memanfaatkan diskon rate atau tingkat suku bunga yang berlaku pada tahun ini, di mana pada tahun ini diskon rate sebesar 8%. Dan pada usaha tani Bapak Sukardi, nilai NPV yang didapatkan adalah sebesar 2.339.702,03, dan dapat disimpulkan bahwa nilai NPV Bapak Sukardi lebih besar dari 0, yang berarti investasi Bapak Sukardi layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada net B per C. Net B per C merupakan perbandingan antara present value dari net benefit yang positif dengan present value dari net benefit yang negatif. Tujuan dari net B per C adalah untuk mengukur layak atau tidaknya suatu bisnis investasi. Rumus dari net B per C sama dengan sigma N T sama dengan 1 NBI positif per sigma NT sama dengan 1 NBI negatif sama dengan 10619130 per min 9129630 yang mempunyai nilai 1,16315. Maka net B per C lebih besar dari 1, yang berarti proyek dalam kegiatan usaha tani ini layak untuk dilaksanakan. B per C. Gross B per C memiliki rumus sigma N T sama dengan 1 B per dalam kurung 1 plus I per sigma N T sama dengan 1 C per dalam kurung 1 per I sama dengan 22167346 per 2677846 sama dengan 1,072034.
yang berarti gross B per C lebih besar daripada 1, yang memiliki arti proyek dalam kegiatan usaha tani ini layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada net B per C. Net B per C merupakan perbandingan antara present value dari net benefit yang positif dengan present value dari net benefit yang negatif. Tujuan dari net B per C adalah untuk mengukur layak atau tidaknya suatu bisnis investasi. Rumus dari net B per C sama dengan sigma NT sama dengan 1 NBI positif per sigma NT sama dengan 1 NBI negatif sama dengan 10619130 per min 9129630 yang mempunyai nilai 1,16315. Maka net B per C lebih besar dari 1, yang berarti proyek dalam kegiatan usaha tani ini layak untuk dilaksanakan. IRR adalah tingkat suku bunga yang membuat nilai NPV proyek sama dengan 0. IRR mempunyai rumus I plus NPV 1 per NPV 1 min NPV 2 dikalikan dengan I2 min I1 sama dengan 8% ditambah 1489500 per 1489500 per dalam kurung min 767062 lalu dikalikan 8% min 17%. Hasilnya 0,139407 kalau dipersenkan menjadi 13,407%. Maka dapat disimpulkan IRR lebih besar dari SOCC dan proyek yang dilakukan layak untuk dijalankan. Yang ketiga yaitu PBP. PBP sendiri yaitu payback periode, merupakan teknik penilaian terhadap seberapa cepat atau lama waktu pengembalian investasi suatu usaha atau proyek. PBP ini sendiri setelah dihitung dari hasilnya, yaitu PBP dari Kabupaten Bojonegoro ini menghasilkan 2,443725. PBP pada usaha tani ini adalah 2 tahun 5 bulan 10 hari. PBP ini kurang umur ekonomis proyek, sehingga proyek ini dikatakan layak untuk dilaksanakan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha tani pada petani padi di Kabupaten Bojonegoro ini, maka dapat disimpulkan bahwasannya usaha tani yang dimiliki oleh Bapak Sukandi ini layak untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan memiliki nilai NPV sebesar 2303972,073 yang berarti nilai NPV lebih besar daripada 0. Usaha tani Bapak Sukardi ini memiliki nilai gross B per C sebesar 1,072034 yang berarti nilai gross B per C lebih besar daripada 0. Dan nilai net B per C pada usaha ini adalah 1,16315, maka usaha tani ini layak untuk dilaksanakan. Sedangkan nilai IRR pada usaha tani milik Bapak Sukardi ini sebesar 0,1390407 atau 13,407%, yang berarti nilai IRR lebih besar dari SOCC yang memiliki nilai 8%. Hal ini berarti usaha tani ini milik Bapak Sukardi layak untuk dilaksanakan. Sedangkan nilai PBP-nya pada usaha tani ini sebesar 2,443.725, yang berarti biaya yang digunakan untuk investasi akan kembali dalam waktu 2 tahun 5 bulan atau 10 hari. Sehingga usaha tani ini layak dilakukan dan menggunakan bibit kualitas yang unggul. Hal ini agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai analisis kelayakan usaha tani padi di Kabupaten Bojonegoro. Kurang lebihnya
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.